Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153. Nah, dan sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 atas tugas video yang sudah diberikan. Nah, pada video kedua kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk operasi cabang dan berfokus pada akuntansi untuk operasi cabang. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai akuntansi agen penjualan. Dan di video kali ini saya berfokus pada akuntansi untuk operasi cabang. Nah, apa sih akuntansi operasi cabang itu? Nah, untuk mengetahui akuntansi untuk operasi cabang itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, teman-teman, akuntansi untuk operasi cabang itu adalah transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain kreditor, pusat maupun cabang yang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sute atau akuntansinya masing-masing. Nah, kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu akuntansi antara perusahaan. Nah, transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antara perusahaan atau intercompany account. Akun ini merupakan akun reciprocal atau reciprocal account antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dan yang berikutnya itu pendirian cabang. Nah, pada poin pendirian cabang ini, ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula kantor cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Nah, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu pengakuan laba cabang. Nah, laba cabang ini laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Nah, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu pengiriman barang dagangan ke cabang. Dan yang pertama yaitu barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan. Nah, barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan ini barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal, kecuali dikreditkan ke akun kantor pusat. Transfer persediaan diperlukan oleh kantor pusat dan cabang dengan cara yang sama seperti transfer aset lainnya menggunakan metode persediaan perpetual. Nah, dan yang kedua yaitu biaya pengiriman barang dagang. Nah, biaya pengiriman barang dagang ini biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolahan persediaan cabang. Nah, dan yang ketiga yaitu barang dagangan yang ditagih melebihi biaya perolehan. Nah, perusahaan terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagih cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Ketika kantor pusat menimbulkan biaya dan memberikan jasa seperti dengan mengakuisisi persediaan pada harga lebih rendah melalui volume pembelian atau dengan memproduksi persediaan. Perusahaan dapat memilih untuk mengalokasikan laba penjualan persediaan antara kantor pusat dan cabang yang menjual. Hal ini dapat dilakukan dengan menagih ke cabang atas persediaan yang ditransfer pada harga yang lebih besar dari biaya perolehan kantor pusat. Nah, kantor pusat dikreditkan dengan laba yang sama dengan selisih antara biaya perolehan dengan harga transfer ke cabang. Selisih ini disebut laba antara perusahaan. Nah, laba antara perusahaan atau intercompany profit.
Nah, laba cabang adalah selisih antara harga transfer biaya perolehan cabang dengan harga jual ke pihak eksternal. Nah, meskipun perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis sistem akuntansi pertanggungjawaban internal, laporan akuntansi eksternal harus mencerminkan perusahaan pada biaya perolehan, kecuali jika nilai pasar lebih rendah, dan tidak boleh memasukkan laba sampai dengan persediaan dijual ke pihak eksternal. Nah, kemudian laba yang belum terrealisasikan harus dieliminasikan dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk penggunaan eksternal. Nah, pada proses ini dilakukan dengan menggunakan kertas kerja yang sama dengan yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, biasanya pada kantor pusat mencatat laba atas persediaan yang dikirimkan ke cabang pada akun terpisah. Ini memungkinkan untuk menangguhkan pengakuan laba dari penjualan antar perusahaan sampai persediaan dijual ke pihak eksternal oleh cabang. Nah, pada setiap cabang biasanya mencatat persediaan yang diperoleh dari kantor pusat pada akun terpisah dari akun yang digunakan untuk mencatat persediaan dari pihak eksternal, sehingga laba antara perusahaan dapat lebih mudah diidentifikasikan. Nah, dan yang keempat yaitu akuntansi untuk aset tetap cabang. Prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atas aset tersebut. Sebaliknya, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka ayat jurnal harus dicatat oleh kantor pusat maupun cabang. Next, pada poin berikutnya yaitu pembagian beban secara proporsional. Nah, beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Poin berikutnya yaitu laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, pada laporan keuangan, ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan, pembukuan, dan evaluasi internal, laporan keuangan eksternal mereplikasikan kantor pusat dan cabang sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Baik, itu saja pembahasan dari saya mengenai akuntansi untuk operasi cabang, berfokus pada akuntansi untuk operasi cabang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.